Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, peserta LASA CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 23, kelompok 3, NDH 28, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang aku, Smart ASN, dan instansiku, yang mana memaparkan tentang profil instansi seperti nama, visi, misi, dan struktur organisasi, serta menjelaskan tentang tugas yang saya laksanakan di unit kerja, jenis layanan yang diberikan, standar layanan yang harus dicapai, dan bagaimana keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi, yaitu di unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nilai-nilai Smart ASN. Smart ASN merupakan pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Karakteristik Smart ASN terdiri dari 1. Integritas, 2. Nasionalisme, 3. Profesionalisme, 4. Wawasan global, 5. IT dan bahasa asing, 6. Hospitality atau keramahan, 7. Networking atau jaringan, dan 8. Entrepreneurship atau kewirausahaan. Berikut merupakan profil singkat Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki visi mewujudkan pengawasan internal yang profesional, bersih, dan bertakwa, dengan misi 1. Menguatkan kelembagaan bidang pengawasan, dan yang kedua menciptakan tata kepemimpinan yang baik, bersih, dan melayani. Berikut merupakan struktur bagan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipimpin oleh Inspektur Daerah, dibantu oleh sekretaris yang mengepalai kepala subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan dan keuangan, dan subbagian evaluasi dan pelaporan. Inspektur Daerah juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, yaitu Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah atau PPOPD dan Jabatan Fungsional Auditor, serta dibantu oleh para inspektur pembantu wilayah 1, inspektur pembantu wilayah 2, inspektur pembantu wilayah 3, dan inspektur pembantu wilayah 4, dengan total pegawai 50 orang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pada pasal 4 ayat 1, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas. Dan pada pasal 4 ayat 2, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat Daerah. 2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati. 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan. 6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. 7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 8. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah, dan 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Pada unit kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan jabatan calon ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, saya diberi tugas sebagai pengelola kepegawaian pada subbagian umum dan kepegawaian, dengan ikhtisar jabatan melakukan kegiatan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan kepegawaian sesuai dengan juknis untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan uraian tugas, melakukan kegiatan penyiapkan bahan dan data di bidang pengelolaan kepegawaian sesuai dengan pedoman kerja untuk kelancaran program kerja. Melakukan kegiatan koordinasi di bidang pengelolaan kepegawaian sesuai dengan petunjuk pelaksanaan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Melakukan kegiatan penyusunan laporan di bidang pengelolaan kepegawaian sesuai dengan pedoman kerja untuk bahan tindak lanjut program, dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan sesuai dengan pedoman kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan bahan masukan serta kebijakan pimpinan.
Jenis pelayanan yang diberikan antara lain membuat daftar absensi dan rekapitulasi pegawai, membuat surat permohonan cuti pegawai, membuat surat keterangan bebas temuan, membuat surat pernyataan melaksanakan tugas dan menginventarisir dan mengumpulkan berkas data pegawai. Keterkaitan tugas dengan pencapaian tujuan instansi antara lain menjaga nama baik instansi dengan meningkatkan kemampuan berliterasi digital dengan tidak menyebarkan hoax dan cyberbullying, mengembangkan jiwa entrepreneurship dengan bersikap adaptif yaitu terus menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada seluruh instansi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tidak membeda-bedakan pelayanan kepada pegawai, memberikan pelayanan terbaik dengan menerapkan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun, serta berintegritas dengan datang bekerja tepat waktu. Perwujudan Smart ASN antara lain datang ke kantor tepat waktu, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien seperti mematikan AC dan lampu saat meninggalkan ruangan, menjaga nama baik instansi dengan tidak menyebarkan hoax, dan memberikan pelayanan terbaik menerapkan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.